Niru tapi nggak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket bomber gitu aja kan terus ribut semua pengen beli jaket yang sama. Ikut-ikutan nggak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang Barat itu banyak yang pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita setiap malam Kamis. Malam ini kita ketemu lagi dengan Muhammad Iqbal. Dulu Muhammad Iqbal ini pernah kita angkat, saya lupa ya tahun berapa ya, 2014 mungkin, 2014 ketika masuk ke para filosof eksistensialis. Iqbal salah satu tokoh eksistensial yang kita angkat zaman itu, 2014 berarti 2 tahun yang lalu. Sekarang kita angkat lagi, sedikit geser fokusnya ke salah satu pikirannya, yaitu tentang perfect man, insan kamil. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Santai-santai aja. Sambil tidur boleh. Pijet-pijetan juga boleh. Asal cowok sama cowok. Nanti kalau sana sama sini pijet-pijetan aku pingin kok. Jadi sendiri-sendiri ya, enggak apa-apa, santai aja. Jadi malam ini kita mulai dengan Muhammad Iqbal. Jadi teori itu kan baunya ada 2. Kalau pakai teorinya orang Cina ada teori yang, ada teori yin. Iqbal ini golongannya yang. Minggu-minggu depan kita ketemu Ibnu Arabi, ini golongannya yin. Jadi ada yang agresif, ada yang defensif. Ada yang harus aktif, ada yang harus pasif. Mana yang lebih benar? Ya saya selalu bilang ini kayak senjata. Kalian makainya harus pas. Kapan pakai senjata orang-orang dengan teori yang, kapan pakai senjata orang-orang dengan teori yin. Kamu harus cerdas membaca kehidupanmu. Awas keliru pakai senjatanya. Harusnya aktif, kamu malah pasrah. Harusnya pasrah, kamu malah aktif. Di wilayah yang kamu nggak harus ikut usil, kamu malah usil. Di wilayah yang kamu harus aktif, kamu malah santai. Nah, itu berarti salah pakai senjatanya. Disuruh belajar, enggak apa-apa Pak, kalau takdirnya lulus cepat, ya lulus cepat. Nah itu teorimu takdir itu benar, cuma kamu makainya pas di momen yang keliru. Nietzsche itu luar biasa kalau kamu makainya pas. Tapi begitu makainya keliru, dia bisa membahayakanmu sendiri. Nah itu cara pakai teori. Nanti Iqbal juga begitu. Paling enggak kamu berproses ke situ. Biar hidup kita lengkap. Yang ngaji ini kan memang macam-macam. Visi utamanya adalah nambah wawasan. Semakin luas wawasan kita, semakin enak kita hidup. Ya kayak tempat itu kan, kalau luas kan kita enak, bisa selonjor, bisa tiduran. Semakin sempit, semakin susah kita mengambil keputusan, kita hidup. Maka tambah wawasan terus. Nggak usah milih-milih. Siapa ngerti dari ranah-ranah yang selama ini tidak kita sentuh, ada sesuatu yang menghidupkan kita. Kalau kata salah seorang tokoh India, Amir Ali, itu ada apinya.
Dia menyebutnya api Islam itu kan. Dan kita tidak tahu apinya itu ada di teori siapa yang bisa menghidupkan kita. Maka ayo kita cari bareng-bareng tiap malam Kamis. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ini kamu sudah ketemu belum apimu. Kalau belum ya dicari terus. Kita jelajahi terus. Wong ilmu itu tidak ada habisnya. Bismillah ya. Kita masuk sekarang ke pembentuk pikirannya Iqbal. Teori utamanya nanti yang berhubungan dengan insan kamil namanya Hudi. Biasanya diterjemahkan jadi teori ego. Banyak filosof yang anti ego, apalagi sufi, justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya Hudi. Hudi ini ego kecil. Ego besar namanya Huda. Bukan kuda loh ya. Huda. Makanya ada istilah Huda Gawah. Kalau Huda Gawah itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan. Itu bahasa Urdu. Jadi Hudi teori ego. Ini nanti yang jadi basis, yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil. Kenapa Iqbal berteori tentang ego? Karena ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama jelas kondisi sosial politik India. Zaman Iqbal hidup. Iqbal itu lahir 1877. Meninggal 1938. Jadi nanti Pakistan itu merdeka 1947, 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu. Meskipun sebelumnya ada imperium besar, kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan, ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya, padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung. Akhirnya Iqbal punya kesudahlah, daripada tawuran terus dibagi aja deh. Yang Islam-Islam ngumpul, yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu. Dari situ nanti lahir Pakistan karena disetujui oleh Inggris. Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini. Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan kayak Kashmir, tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. Itu kayak Indonesia dulu kasusnya Timur-Timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau. Jadi kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik India. Ya, tidak boleh dipisah-pisah, harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya tidak mungkin, kalau dibiarkan bersatu ini tawuran terus, defisitnya terlalu besar. Jadi ya semoga kita nggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, korban berjatuhan tidak ada habisnya. Akhirnya ya terjadilah Pakistan dan
India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan ya tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih chaos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter ada situasi kacau melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu sebagai intelektual. Kalau ada situasi-situasi yang khas kacau, bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma nge-share WA. Ya, kamu selama ini kan cuma nge-share WA. Coba dipelajari konstruksi persoalannya. Bikin-bikinlah tulisan tentang itu atau yang mengarah ke situ. Teori kan banyak, tinggal kamu pakai. Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah tentang situasi kita hari ini. Itu nanti monumental. Bisa sampai besok-besok dibaca orang. Kalau kamu cuma nge-share WA, entah itu dari siapa kamu bagi, ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya, jadi nulislah, tulis aja tidak apa-apa. Bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini. Mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk. Mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik. Mungkin tentang bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Teori banyak, tinggal kamu pakai, masukkan sama kasus hari ini, jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah, masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis, berkarya kan begitu. Nah, kayak Iqbal ini situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar, teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya untuk mendirikan negara namanya Pakistan. Yang kedua, zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris. Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal. Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu ya populasinya Muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah banyak yang terbaratkan. Bukan berarti barat itu jelek, tapi banyak yang blind imitation, niru-niru barat, cok. Tidak punya jati diri. Jadi kehilangan identitas. Ya banyaklah contohnya. Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat, dianggap sudah modern. Nah, itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan nggak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation. Nggak ngerti alasannya. Wong internetan nggak bisa, ngirim SMS saja masih gradul-gradul, HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation. Niru tapi nggak ngerti alasannya. Jokowi sekedar pakai jaket bomber gitu aja kan terus ribut semua pengen beli jaket yang sama. Nah, itu blind imitation. Jokowi dipinjemi anaknya, kebetulan punyanya itu.
Loh ya kan kebetulan punyanya itu, terus ditiru. Gitu terus kamu lihat, wah kalau pakai jaket itu mungkin aku dianggap kayak Jokowi, mungkin gitu yang. Itu blind imitation. Nggak ngerti kamu pakai itu alasannya apa, niru itu alasannya apa. Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek. Karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagi lah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas. Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang jabariyah itu kan kita tidak ada hak apa-apa, kita tidak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya sufi yang wahdatul wujud itu. Kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada, terus menyembah dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap tidak ada. Harusnya ya kita tetap ada dengan tugas mendekati, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada, semuanya serba Allah ya. Hidup ini tidak jalan dong, tidak fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad dan lain-lain. Ini menggejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah, itu kecenderungannya tradisi sufinya subur. Dalam Cermatang Iqbal, satu di antara dua. Kalau enggak tradisi sufinya subur, tradisi fikih yang kaku yang hidup. Itu ciri-ciri orang kalah. Karena kalau sudah kalah kan terus, kalau di sufi kan, alah hidup ini cuma sementara, enggak hakiki. Hidup ini penjara bagi kita umat Islam. Jadi itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku, jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur, enggak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semu. Nah, itu enggak terima kalau ada yang lain maju. Cara berpikirnya kaku. Nah, ini gejala di kita. Oke, 5 hal ini nanti yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi? Sebenarnya tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi menyembah Allah, yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simpel, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder, kita yang jadi khalifah malah kita yang ngerusak. Tugas kita itu, kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah, itu relatif sederhana. Lebih mudah. Keliru pun urusannya tidak panjang-panjang, karena Allah sayang kita, Maha Pemaaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. Tidak sekedar ujuk-ujuk kamu ingin memakmurkan dunia, prasyaratnya banyak. Jadi kamu bebas, kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Darilah kondisimu sebagai Adam. Jadi kita akan sering bilang bahwa kita diturunkan oleh Allah ke bumi itu rugi. Dulu enak-enak di surga sih, ngapain Adam itu kok mau-maunya makan buah yang tidak penting.
gara-gara dirayu oleh perempuan namanya Hawa. Kan kita selalu mikirnya begitu. Nggak, katanya Iqbal, ya memang skenarionya Allah gitu. Kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi. Daung kita ini ada nafsunya, ada hasratnya, ada akalnya. Yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia. Di surga ini ndak butuh semua. Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng tok. Mikir ndak bisa. Nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak tok. Kamu bisa, katanya di surga itu, kalau mengulang perbuatan, tambah lama tambah enak. Makan, sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Gitu juga begitu. Sekarang enak lagi, tambah enak lagi, terus tambah enak lagi. Loh enggak gitu itu apa kamu? Kebalikannya di dunia, kalau di dunia kamu makan sekarang enak. Piring pertama, piring kedua sudah turun derajat enaknya. Piring ketiga apalagi. Piring keempat kamu muntah sudah, nggak enak. Gitu juga begitu. Iya. Ronde pertama enak mungkin, ronde kedua itu capek. Ronde ketiga apalagi, ronde keempat kamu sudah tergeletak. Jadi katanya Iqbal, kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi. Bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Adam makan buah apa ndak, tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Skenario-nya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran imitasi. Itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa. Itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Ya, saya sering ngomong kan kalau Indonesia cuacanya agak lenggap, agak panas, jadi pakai kaos sebenarnya lebih enak. Nggak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang nggak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu, kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab. Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar keindonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan, kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih, ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini bahas apa, dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah, rakyatnya sedang ditindas. Jadi ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan, mana bukan. Sementara dalam kenyataannya
Umat Islam sedang jungkir balik, ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah, ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian, problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah, itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa, mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu mari kita bangun khudi. Baru masuk ke filsafat diri. Khudi itu gampang-gampangannya aku. Aku yang tegak berdiri, aku yang jelas, aku yang kokoh, yang mandiri. Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh, dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I amness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya, kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih, kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana, itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa. Tapi juga harapan-harapanmu ke depan, cita-citamu, yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu khudi namanya, ego. Aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan. Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang. Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut. Nyari enaknya sendiri. Tidak mau mikir, yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya, saya Pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada nggak enak ya dihindari. Pokoknya nah, itu berarti kamu nggak punya planning. Kamu nggak tegas. Nggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self. Bangun dirimu. Oke, cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain gak bisa intervensi. Misalnya semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu gak ngantuk mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu tidak penting. Dan tidak ada orang bisa mbok penting. Oh bagiku tidak penting. Mbok dianggap penting. Tidak bisa. Kamu sudah nganggapnya tidak penting. Tidak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih tidak penting, tapi gimana lagi? Nah, itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia tidak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti, di situ saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti.
Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Ya, orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres saja biar nggak kelihatan. Jadi aku tidak stres, cuma kalau tidak stres kan nanti dianggap kemarin itu tidak serius. Pura-pura stres Nah, padahal kamu seneng mungkin, alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus tidak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Loh, itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini, itu khas. Setiap kepala khas. Setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya, mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus Pak, wah enak Pak, mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temanmu tanya mungkin juga gitu, kamu ikut alur pikirnya temanmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah, orang yang tidak punya, yang dirasakan sendiri ini loh, biasanya orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian. Tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Tidak tahu ya, emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting, kalau tidak ya berarti tidak penting. Nah itu ego, cirinya itu. Oke, sekarang membangun ego. Untuk membangun ego ada dua modalnya yang paling besar, yaitu kebebasan dan kreativitas. Dan itu yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas, titik. Tidak usah mikir neko-neko, tidak usah dijelimetkan secara metafisik, filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan, kayak tadi misalnya, ini saya minum ini, bebas pilihanku, apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfudz. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, nggak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Ya didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak, nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, tidak pernah ya Cina, dijajah, nanti sing senenganin jajah itu, Jerman, Jepang, kamu nganggep itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfudz. Fenomena penjajahan itu, jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. Ya kan? Jadi ndak, yakini hidupmu bebas. Bahwa setelah bebas kok kamu kalah itu urusan lain. Kreatif, bangunlah Pak, saya cita-citanya pingin jadi apalah sesukamu, bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan. Syaratnya dua, egomu ndak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu ndak bebas. Begitu kamu merasa nggak bebas, kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita kan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad.
Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul pamungkas, Islam ini adalah risalah terakhir. Ini kan menunjukkan bahwa setelah ini tidak ada wis, kita nggak diatur-atur lagi. Berarti apa? Ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. Kalau tidak ditulis di nas, tidak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri, menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal, enggak. Kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam. Oke. Jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah. Yo, kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas, kamu ngomong, iya Pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu mengkeret. Bid'ah tuh ternyata, kan mesti gitu. Kalau bid'ah ya ndak boleh Pak, karena kamu mesti gitu. Ndak katanya Iqbal. Kita sama Allah disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi, ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda. Tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Sholatnya wajib, tapi coba dilihat komponen sholat. Macem-macem. Doa iftitahi wae beda. Takbirnya aja macem-macem. Ada yang ngangkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang main, menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep, ada yang tangannya lepas begitu saja, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang nutupi dada kayak orang kena tembak itu. Allah. Lah iya kan? Lo itu akal main di situ. Dan yang benar pas kayak gimana sih Pak? Enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya. Puasa itu dimulai, kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat, misalnya sudah imsak apa sudah subuh terus kamu, loh ini Pak masih belum jelas Pak ini, mana yang putih mana yang hitam, berarti masih boleh dong. Wong nasnya memang bilangnya begitu. Terus ya ndak, ya pakai jam. Jam itu kan kreativitas namanya, ijtihad. Zaman Nabi mungkin ndak ada jam, ndak digital apalagi. Kalau digital lain akan Nabi mau bangun didit, oh sudah waktunya sahur. Zaman Nabi ndak ada begitu. Ya antara imsak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat lah. Itu kan susah memahaminya. Ya yang ngaji siapa dulu? Kalau anak TPA yang baru ngeja ya 50 ayat. Bisa panjang itu. Itu berarti apa? Akal main. Tidak apa-apa katanya Iqbal. Bebas, kreatif. Dari situ kita membangun identitas. Coba dilihat. Dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir Syafi'iyah, lahir Hanafiyah, lahir Malikiyah, kan dari situ. Islam jadi kaya, masing-masing menegaskan identitasnya sendiri-sendiri. Oke, terus. Nah, orang yang khudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya 5 ciri. Yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri.
Yang ketiga, self-confidence. Yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat, self-preservation. Menjaga diri. Karena dia yakin benar, ya dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion. Menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang di antara cirinya orang yang percaya diri itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah, baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah, aku yang benar ya menurutku yang gini ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain, itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu lo salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar. Tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut hudi itu percaya diri. Tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri. Tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi self-respect, hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu, bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego. Yang ketiga, yakin. Ini lebih mantap dari percaya, confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self-confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa saya? Ya wis, nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi. Itu kalau kamu kesuwen mikirnya, ini bisa nggak ya aku bahas tema ini ya? Jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti ya nggak jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana kan ada yang baca, kan ada yang bimbing, kan ada yang nguji meluruskan. Nah nanti kalau nggak ketahuan Pak, jeleknya di mana? Alhamdulillah. Ya, bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu, itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self-preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya kamu menjaga dirimu. Tidak menyia-nyiakan bakatmu. Tidak membuang-buang kemampuanmu. Tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu namanya self-preservation.
Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini tuh menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita tidak punya 5 ini, kita tidak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran, bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustadz, kamu bisa jadi ustadz. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, tidak apa-apa. Lama-lama lanyah, lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen, pasti bisa. Meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah, kuncinya di dirimu bukan di yang lain. 5 ini kan kuncinya dalam diri kita semua.